Nah, sekarang kita ke akibat ya. Ini tadi yang Bang Reno tunggu-tunggu. Juga Bapak Ibu yang lain. Kenapa, Pak? Kita tuntaskan ini masalah akibat. Yang pertama, akibat secara rohani. Apa yang akan dialami oleh orang yang sudah terlibat dengan perdukunan atau okultisme atau berhubungan dengan sesetan atau sibulis? Satu, depresi. Karena seseorang yang terlibat dalam praktek kuasa kegelapan akan mengalami kesedihan yang terus-menerus di dalam dirinya. Bahkan dia akan mengalami tekanan yang luar biasa. Ketakutan yang mencekam sepanjang waktu, sepanjang masa, Bapak Ibu. Bahkan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, keraguan tidak pernah surut dari dalam kehidupan. Kesedihan tanpa alasan seringkali mempengaruhi hati dan pikiran orang yang terlibat dengan okultisme. Sehingga dalam kehidupannya sehari-hari selalu ada rasa takut, sering terganggu. Ada suara-suara yang bisa apa? Mendorong dia untuk apa? Loncat, loncat, loncat. Artinya apa? Bukan loncat indah, Bapak Ibu. Bunuh diri maksud saya. Itu saya menjumpai orang-orang yang seperti itu, Bapak. Ini akibat yang pertama. Bapak Ibu masih ingat Yudas? Kenapa Yudas bunuh diri? Jangan lupa. Sebelumnya Yudas bunuh diri. Kan Yudas kan dikuasai setan kan? Untuk mengkhianati Yesus kan? Nah, setan yang sama juga yang menggerus, mendorong oleh Yudas apa? Bunuh diri. Itu contoh dalam kitab. Akibat kedua, tertutup terhadap firman Tuhan. Artinya apa? Tidak tertarik baca firman Tuhan. Bapak Ibu pendeta berbusa-busa mulutnya di atas mimbar. Orang ini apa? Tidur, ngorok dia. Bahkan ada yang lebih parah. Pas momen khotbah, dia keluar gereja. Selesai khotbah Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Dia udah dengar, mau dua berkat. Ucuk-ucuk, langsung lari dia masuk ke gereja. Itu tanda-tanda orang yang tidak kesetanan sebenarnya. Bulan lalu saya juga mengalami ini kok. Dalam sebuah retreat keluarga. Saya bawa ke Pengalengan. Waktu saya masuk firman Tuhan. Wah, beberapa orang mulai panas. Saking tidak sanggup mendengar khotbah saya. Mereka keluar. Sampai saya selesai khotbah. Pas dua berkat, ucuk-ucuk langsung muncul batang hidungnya. Tapi saya sudah tahu. Di sini ada kuasa kegelapan. Maka orang-orang itu masih sedang dalam proses pelayanan saya sekarang. Masih dalam proses. Saya masih punya target. Ini orang-orang yang harus lepas dari kuasa kegelapan. Jadi Bapak Ibu, ini harus kita lihat sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Berbusa-busa mulut kita ngajarin dia. Mendorong dia. Baca firman Tuhan. Bahkan kadang-kadang, Bapak Ibu, waktu kita khotbah, dia lebih sibuk. Ya, bermedia sosial. Tertutup mata rohaninya dari firman Tuhan. Yang ketiga, ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Artinya apa? Orang yang sudah terlibat dengan okultisme, orang yang ditutupi mata rohaninya oleh iblis, dia tidak hanya menutup hati dan pikirannya untuk membaca, merenungkan, mendengarkan, mempraktekkan firman Tuhan, tapi juga apa? Waktu dia dengar firman Tuhan, langsung muncul dalam hati dan pikirannya. Kayaknya enggak deh. Gitu deh. Enggak mungkin deh. Artinya langsung muncul rasa tidak percaya terhadap firman Tuhan. Ada keraguan. Sulit mempercayai firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ini saya katakan tadi, orang yang terus-menerus hidup dalam kekhawatiran. Ya, orang ini terindikasi kuat dengan kuasa kegelapan. Ragu terhadap firman Tuhan. Sehingga dia tidak pernah yakin kuasa Tuhan. Masih sanggup menyembuhkannya, masih sanggup memulihkannya, masih sanggup menjamah. Ragu.
Akibat yang keempat, hobinya, kesenangannya selalu ingin menghujat nama Tuhan. Artinya ada keinginan menghujat nama Tuhan, baik tersembunyi maupun terbuka. Roh penghujat mempengaruhi hidupnya akibat dari pekerjaan kuasa gelap yang menguasai. Contoh konkretnya Bapak Ibu. Kalau waktu hari Minggu dia datang ke gereja. Gitu ya. Tetapi setelah keluar gereja, kata-kata yang keluar dari bibir dan mulutnya, tindakan dan perilakunya berbeda dengan apa yang sudah Tuhan firmankan. Itu kan salah satu penghujatan kan, pelecehan kan terhadap firman Tuhan kan itu. Terjadi kan itu. Dampak yang berikutnya, akibat berikutnya, selalu ada dorongan untuk bunuh diri. Keinginan bunuh diri, ya, ini sejalan dengan depresi tadi. Saul, contoh konkret, Yudas Iskariot saya sudah singgung tadi ya. Karena mereka ini pernah berhubungan dengan kuasa kegelapan, roh-roh orang yang sudah mati. Yudas pernah dikuasai oleh iblis. Akhirnya apa? Dia menjual Yesus tapi juga sekaligus. Akhirnya dia bunuh diri. Karena setan hobinya, kesukaannya adalah pembunuh di atas segala pembunuh. Setan itu bukan hanya membunuh kita secara fisik, tapi juga dia membunuh roh kita supaya masuk neraka. Ketakutan yang tak normal dan tak wajar. Contohnya apa? Hati-hati Bapak Ibu. Masih berani nggak lewat kuburan? Ayo. Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu. Nantulang saya itu bunuh diri karena sakit keras. Udah pergi ke dokter, udah pergi ke dukun, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya beliau bunuh diri. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? 2 minggu. Karena di kampung saya waktu itu masih subur dengan, kalau bahasa di sini disebut dengan namanya santet ya. Kalau di sana namanya itu begu gajah. Salah satu alat untuk menghadirkan simbolis di kampung saya itu adalah biasanya mereka mencari tubuh ya atau bagian-bagian dalam dari orang yang meninggal karena bunuh diri. Nah, Bapak Ibu, saya harus menjaga makam nantulang saya 2 minggu loh Bapak Ibu. Saya tidur di atas kuburannya, persis di atas kuburannya. Saya tidur 2 minggu. Sejak dari hari pertama kami makamkan, hari itu juga saya tidur di atas kuburannya, pagi, siang, malam. Tujuannya apa? Untuk menjaga supaya jangan sampai ada yang mengambil mayat dari nantulang saya ini untuk dipergunakan berhubungan dengan kuasa kegelapan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Masih takut dengan kuburan? Masih takut dengan tempat-tempat keramat? Ayo. Kalau kita sudah percaya total sama Tuhan, seharusnya tidak ada yang perlu kita takuti dengan hal-hal yang begini. Karena bagi kita kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa si iblis atau si iblis itu sendiri. Bahkan Rasul Paulus katakan, bagi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, kematian pun tidak usah kita takutkan Bapak Ibu. Karena kematian bagi orang percaya adalah keuntungan sebab kita langsung masuk surga. Gimana Bapak Ibu? Takut mati hari ini? Oh, jangan dulu lah Pak Tony. Ini belum nikah gitu loh Pak. Jangan dulu lah Pak Tony. Ini masih menikmati hidup di dalam kemewahan Pak. Emang Bapak Ibu kita bisa perpanjang nyawa napas kita nggak bisa kan? Tergantung babi di surga dong. Siap-siap aja lah. Karena nomor antrian kita itu udah jelas.
Sudah Tuhan catat tuh. Si Tony tanggal berapa, tahun berapa, umur berapa, bulan keberapa, hari apa, jam keberapa saya akan panggil. Dia udah tahu tuh. Ya saya sih hanya tinggal siap-siap saja lah. Berserah sama Tuhan harus total. Percaya kepada Tuhan harus total. Jangan setengah-setengah. Tidak boleh juga 99%, harus 100%. Karena kalau tidak 100% kita percaya kepada Tuhan, maka iblis akan memakai ketidakpercayaan kita itu. Untuk apa? Menakut-nakuti kita. Ya, hati-hati dengan pikiran najis. Hati dan pikiran najis. Yang cenderung senang kita menyimpan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang mengandung dosa di hati dan pikiran. Hati-hati loh Bapak. Karena itu juga bisa menjadi perpanjangan tangan iblis masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Ya, nafsu, ya, yang tidak normal alias berlebihan. Contohnya apa Bapak Ibu? Udah Tuhan kasih satu suami, nggak cukup. Udah Tuhan kasih satu istri, nggak cukup. Masih pingin istri orang, suami orang. Kan gitu kan? Perzinahan loh sedang subuh di gereja. Di kalangan pelaku Kristen loh. Karena kenapa? Ada pekerjaan iblis di dalam. Kehidupan seksual yang tidak normal. Apa ini misalkan? Lihat orang lain. Pakaiannya sih rapi, sopan. Tapi yang ada di hati dan otak orang itu porno. Jika seringkali dia berfantasi gitu loh. Membayangkan. Waktu melihat seseorang, langsung dia membayangkan, wah nanti saya akan begini, begitulah. Langsung pikirannya jorok. Ini adalah bentuk-bentuk penyusupan daripada si iblis atau si iblis yang merasuki hati dan pikiran orang. Dan itu sudah disinggung oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21 Bapak. Kemarahan yang tidak normal. Tanpa tahu sebab akibat, tapi selalu marah-marah. Ini bentuk-bentuk pekerjaan atau akibat yang dialami oleh seseorang yang sedang terlibat dengan okultisme, Bapak. Ada yang menarik. 2-3 hari yang lalu ada seorang anak muda. Mungkin Bapak Ibu tonton juga. Selalu senang cari gara-gara, cari masalah. Waktu dia di mall, lalu dia naik ke sebuah mobil yang sedang lagi dijual. Lalu dia bunyiin klaksonnya. Sampai terganggu semua orang yang ada di mall itu. Akhirnya dia ditangkap. Waktu dia di stasiun kereta, bikin masalah juga. Waktu dia di terminal bis, dia juga bikin masalah. Kemarin sore, akhirnya ditangkap oleh polisi. Masih muda orangnya. Memang dia ngaku, saya depresi. Tapi saya tidak hanya percaya bahwa dia segera depresi. Tapi ada faktor lain yang membuat dia menjadi tidak normal. Artinya ada pekerjaan iblis di dalam. Akibat yang lain Bapak Ibu, secara fisik. Apa yang bisa dialami oleh orang terlibat dengan okultisme atau perdukunan. Seringkali orang syarafnya terganggu karena mempraktikkan okultisme secara aktif. Baik dia berperan sebagai dukun atau juga sebagai orang yang senang ya mencari kekuatan kesembuhan, kesuksesan dari dukun. Kalau orang yang didiami oleh roh Allah Bapak Ibu, fisiknya, tubuhnya sehat. Kita ambil saja contohnya misalkan, dikasih Tuhan Musa umurnya sampai 120 tahun. Yosua dan Kaleb lebih dari 85 tahun. Bahkan ada yang menarik. Metusala Bapak Ibu ya. Henok. 300 tahun. Diberkati Tuhan dia secara fisik, secara jasmani. Dan rohnya pun. Dan dia secara fisik dan secara rohani juga dia terangkat ke surga loh. Turunannya Metusala hampir 1999 sekian. Keturunan daripada Henok. Ya. Bapak Ibu sama juga. Diperpanjang Tuhan umurnya. Karena mereka clear dan clean daripada yang namanya
Perdukunan. Artinya apa? Orang yang terlibat dengan perdukunan memang ada indikasi kuat. Orang itu mudah mengalami gangguan secara fisik, Bapak. Ya. Kita ambil contoh misalkan Saul. Setelah dia selesai bertemu dengan setan, dia kan menjadi tidak waras. Karena ada kuasa kegelapan yang menguasai dia alias kuasa iblis. Sehingga sewaktu-waktu dia tiba-tiba ada kebencian yang kusumat terhadap Daud. Tapi kadang-kadang dia mengaku dosanya. Ya. Jadi tidak normal. Bapak Ibu. Ya. Dan juga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus akan juga membawa apa? Penyakit lain itu apa? Sakit jiwa. Ya. Dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 Bapak Ibu bisa baca. Khususnya dalam ayat yang ke-15. Ya. Orang-orang yang kerasukan itu sudah waras. Artinya iblis memasang memang bisa merusak urat saraf dan kesehatan seseorang. Bahkan bisa membuat seseorang menjadi sakit jiwa alias gila. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang di pinggir jalan itu Bapak Ibu ya, sebenarnya itu tidak cukup hanya diobati secara jasmani, tapi harus diobati secara rohani. Jadi kalau kita punya jemaat Bapak Ibu, ya, yang mengalami gangguan jiwa, kita harus layani juga mereka secara rohani. Tapi jangan hanya didoakan, diinjili dia, dibimbing, dibina gitu maksudnya. Bahkan kemandulan Bapak Ibu. Ini juga akan bawa akibat bagi orang yang terlibat dengan okultisme. Ya, kemandulan. Kasus yang begini pernah dan sering saya alami. Ya, setelah puluhan tahun dia menikah nggak dapat-dapat. Padahal nggak ada yang kurang. Mereka tuh periksa dokter. Nggak ada yang kurang. Satu saat Tuhan pertemukan saya dengan pasangan ini. Lalu mereka cerita, curhat, kasih tahu, Pak Tony gimana ya Pak ya? Udah ke dokter Pak. Kata dokter nggak ada masalah. Oh saya bilang begini, apa yang dialami oleh Bapak Ibu bukan hanya sekedar karena persoalan medis. Bukan, tapi ada masalah rohani dosen. Maka harus saya bimbing, saya layani. Harus saya injili orang itu untuk melepaskan mereka dari keterikatan okultisme. Kematian yang tidak wajar, bunuh diri, gantung diri. Ya, ini juga sering menjadi akibat dari orang yang terlibat dengan okultisme. Ya, walaupun memang saya katakan tadi tidak semua kemandulan itu karena selalu ada keterikatan dengan okultisme. Tapi menurut pengalaman saya dan juga Alkitab mencatat ya, ada faktor keterlibatan karena okultisme. Dan dari pengalaman pelayanan yang saya katakan tadi saya jumpai kok. Bahkan ada Bapak Ibu sekali lagi, mereka ini sudah ikut program bayi tabung 2 kali, gagal. Bayangin Bapak Ibu ya mahal kan ya, gagal, gatok, gagal total. Tapi lagi-lagi, akhirnya datang kepada Tuhan yang menjadi kesembuhannya. Ya, setelah saya layani, saya injili, saya bimbing, saya konseling keluarga ini pasangan suami istri. Ya, dan tentu kita doakan ya. Saya bilang udah mulai hari ini stoplah. Kalian ikut program bayi tabung. Karena udah kalian lakukan kan. Tapi Tuhan bilang, no. Waktunya sekarang mempertaruhkan iman. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan anugerah Tuhan. Tuhan jawab doa mereka. 1 bulan kemudian saya dikonfirmasi. Puji Tuhan Pak Tony, istri saya sudah positif. Yakin saya bilang. Iya karena kami sudah cek ke bidan di samping rumah. Oh iya baguslah. Mau usah pakai ke dokter-dokter yang mahal-mahal saya. Yang di situ aja saya bilang. Karena Tuhan sudah kasih. Akibat dalam keluarga. Kekacauan dalam rumah tangga karena roh pengacau itu selalu membawa kekacauan, kehancuran di dalam sebuah rumah tangga. Ini terlihat jelas misalkan waktu keluarga Yakub menjadi kacau. Karena dalam rumahnya ada dewa asing yang dihadirkan.
Walaupun di sisi lain waktu itu keluarga Ayub juga percaya sama Tuhan. Persis tadi yang ditanyakan tadi. Kaki kanannya untuk Tuhan, kaki kirinya untuk setan. Apa yang terjadi? Keluarga Ayub, Yakub berantakan. Nanti Bapak Saudara baca dalam Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 5. Karena mereka juga masih memakai anting-anting keramat, bahkan jimat. Baru setelah mereka membuang semua barang anting-anting jimat itu, total loh ya, dibuang ya. Gak ada yang disimpan lagi. Baru Tuhan pulihkan anak keturunan daripada Yakub. Ini juga saya lihat Bapak Ibu. Beberapa orang dukun di kampung saya. Iya. Anak-anaknya berantakan kehidupan rumah tangganya. Berantakan. Sampai hari ini Bapak Ibu. Karena kenapa? Anak-anaknya tidak ada yang bertobat. Matinya pun tragis juga. Istrinya waktu itu masih muda, mati mendadak Bapak Ibu. Karena dia didukun kerja. Lalu dia ganti istri baru. Nah dari istri barunya pun juga tidak melahirkan anak-anak. Karena kenapa? Memakai kuasa setan, kan memakai kuasa iblis. Jadi hukuman itu turun temurun Bapak Ibu. Bukan hanya kepada anaknya, tapi juga kepada cucunya loh saya lihat. Saya lihat betul itu. Dan nggak makin bertambah kaya-kaya juga saya lihat. Terjadi. Bahkan akibat keturunan kedua, ketiga, bisa terjadi. Apa yang dialami menjadi kacau. Tidak normal. Ada yang lahir cacat. Apa yang dikerjakannya selalu sial, tidak ada yang berhasil. Bahkan secara turun-temurun terhukum oleh Tuhan. Baik secara jasmani, bahkan juga secara finansial. Apa yang dikerjakan oleh anak-anak tidak ada yang berhasil, Bapak. Mengapa? Karena mereka di luar Tuhan. Alias mereka lebih mempertuhankan dan mempercayai si iblis atau si iblis. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhanlah. Lewat darahnya. Kita dikelirkan dan dikelingkan dan dibersihkan, dikuduskan dan disucikan dari segala kuasa-kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa si iblis. Maka untuk itu seseorang itu yang terlibat dengan okultisme harus kita injili untuk sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Akibat untuk kekekalan. Tidak ada dukun yang masuk surga. Tidak ada iblis yang masuk surga Bapak Ibu. Dan para pengikutnya. Neraka. Itu disinggung dalam Galatia pasal 5, 20 sampai 21. Orang-orang yang terlibat dengan okultisme tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Tidak ada yang masuk surga. Bahkan dilempar jauh-jauh ke lautan api yang menyala-nyala. Tidak lain, tidak bukan itu apa? Neraka. Total. Dan ini harus kita ingatkan. Jemaat-jemaat Tuhan. Ya, kalau coba-coba menjadi dukun, menjadi paranormal, menjadi orang pintarlah. Buat saya itu orang pintar, tapi orang bodoh sebenarnya. Bahkan yang meminta petunjuk, meminta doa, meminta berkat, hati-hati, nggak ada yang masuk surga. Neraka pasti. Itu makanya ditegaskan oleh Paulus dalam Galatia pasal 5, 20 dan 21. Akibat depresi, serangan depresi. Ya, kekhawatiran yang tidak ada habis-habisnya. Padahal sebenarnya dia sehat, tapi selalu ada khawatir. Tidak ada yang kurang secara ekonomi, tapi dia tidak pernah tenang dalam hidupnya. Karena iblis memang kerjaannya menawarkan kecemasan, ketakutan, kebimbangan, ketakutan. Walaupun semuanya komplit, walaupun semuanya dalam keadaan baik, tapi selalu tidak damai orang. Karena kenapa? Iblis kan tidak pernah memberikan damai dalam diri orang. Dia tidak damai. Jadi sudah saya singgung juga ya, upaya untuk bunuh diri. Juga menjadi bagian akibat yang dialami oleh orang yang mempercayai kuasa-kuasa kegelapan. Saya singgung tadi Yudas. Ya, termasuk juga menutup diri total terhadap firman Tuhan. Gangguan lain. Ini tadi, sulit mempercayai firman Tuhan. Jadi walaupun firman Tuhan sudah dijelaskan dengan berbusa-busa,
Walaupun Alkitab sudah mencatat baik-baik bahwa mujizat itu masih ada, tapi tetap dia nggak percaya, nggak percaya, nggak percaya, nggak percaya. Ya, firman Allah dan Tuhan tidak menjadi jaminan total dalam hidupnya. Tetapi firman itu hanya sekedar menjadi informasi biasa saja, ya, bagi dia sendiri. Ya, nah, bahkan di sisi lain selalu ingin memilih jalan hidup, cara berpikir yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oke, nah itu saya kira kemarahan normal tadi saya sudah singgung, yang tidak normal ya, saya sudah singgung juga tadi, tiba-tiba meledak-meledak. Ya, kemarahannya tanpa sebab akibat gitu. Sehingga di rumah itu pun suasana jadi nggak enak begitu Bapak Ibu. Nah, jadi hati-hati nih suami istri ya. Tiba-tiba di rumah tiada hari tanpa marah. Kan gitu. Marah sih boleh kalau karena ketidakbaikan, oleh karena dosa. Tapi kalau tidak semuanya aman tentram tapi selalu marah-marah, berarti kan ada kuasa kegelapan yang bekerja. Ya. Nah, kekacauan dalam hidup dan rumah tangga, saya kira jelas sudah pasti itu menjadi akibat juga. Dicatat dalam 2 Tawarik 33 ayat 36. Contohnya, Manasye terlibat dalam okultisme. Akhirnya Tuhan membuang dia di Babel. Ya, Babel itu tempat kekacauan kan sebenarnya. Jadi orang yang hidup dengan keterlibatan dengan okultisme tidak makin lebih baik, tapi makin kacau. Rumah tangganya, hidupnya, usahanya, pekerjaannya, dan juga dan bisnisnya. Ya, nah itu saya kira Bapak Ibu hubungan dengan ini. Nah, jadi eh, Bapak Ibu sehubungan dengan misalkan akibat kepada keturunan ya, taruh misalkan cacat atau ketidaknormalan, ya keturunan. Nah, ini tidak bisa hanya disebutkan lewat medis, Bapak Ibu. Tapi perlu tangan Tuhan dihadirkan di sana dengan cara apa? Sentuhan rohani. Maka inilah alasannya sebenarnya waktu saya melayani anak-anak fakultas kedokteran, selalu saya katakan kepada mereka, kalian itu penting loh, hidup di dalam Tuhan dan juga apa? Melayani Tuhan dan memahami firman Tuhan. Supaya waktu kalian nanti jadi dokter, Tuhan bisa pakai kalian menyembuhkan bukan hanya dari sudut medis, tapi juga dari mana? Dari sudut karya pekerjaan tangan Tuhan. Nah, makanya beberapa orang, ya, anak-anak fakultas kedokteran yang dulu kita lain, sekarang mereka sudah jadi dokter, mereka bisa maksimal dipakai Tuhan melayani pasien mereka. Baik dari sisi medisnya, dan juga dari sudut-sudut, dari perspektif rohani, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Artinya saya bilang, kalau saya datang ke rumah sakit di mana engkau berpraktek, satpam sudah langsung menghadang saya. Apalagi kalau ditanya, Pak Pendeta mau ngapain? Gak mungkin saya bilang saya bukan pendeta kan? Tapi kalau kalian di sana sebagai dokter, siapa satpam yang berani menghalang-halangi kalian? Mendoakan pasien, menginjili pasien. Orang pasien itu percaya sama kalian, saya bilang.